Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom, selamat bertemu kembali kepada Bapak Ibu Saudara-saudara yang tetap setia mendengarkan channel YouTube ini. Kiranya Tuhan selalu menyertai kehidupan kita dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini, kita bersekutu dengan firman Tuhan yang menjadi epistel di minggu ke-17 setelah Trinitatis pada tanggal 1 Oktober tahun 2023. Tema kepada kita minggu ini adalah bersabar dan jadilah bijak. Firman Tuhan tertulis dalam Amsal 4 ayat 20 sampai ayat yang ke-27. Demikian pembacaan firman Tuhan. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya, dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Buanglah mulut serong daripadamu, dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Biarlah matamu memandang terus ke depan, dan tatapan matamu tetap ke muka. Tempuhlah jalan yang rata, dan hendaklah tetap segala jalan. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, biasanya dalam kehidupan kita ini ada banyak orang pintar yang berubah menjadi tinggi hati dan membawa kehidupannya kepada kegagalan. Akan tetapi, orang yang bijak akan selalu sabar menghadapi kehidupan, sehingga kesabarannya membawa dia ke dalam sebuah kesuksesan. Untuk itu, saudara-saudara, pesannya adalah bersabar dan jadilah bijak, seperti tema pada minggu kita ini. Saudara-saudara, tentunya menjadi orang yang bersabar dan bijak itu adalah impian setiap orang. Banyak orang yang menginginkan agar dia menjadi orang yang bersabar dan bijak. Bahkan itu diajarkan kepada anak-anaknya agar dia dapat melakukan kesabaran dan kebijakan tersebut. Akan tetapi saudara-saudara, tidak semua orang dapat melakukannya. Jadi bagaimana caranya agar setiap kita boleh menjadi orang sabar dan bijak? Itulah yang mau disampaikan oleh firman Tuhan melalui nasihat Raja Salomo, yaitu Raja Israel yang ketiga yang menjadi khotbah kita pada saat ini. Salomo mengingatkan agar hendaknya kita semua menjalani kehidupan kita dengan baik, agar kita semua menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Sebab dari setiap hati yang terjaga, setiap hati yang kudus, setiap hati yang tulus, dari dia boleh terpancarkan kehidupan. Hati yang takut akan Tuhan akan memancarkan kehidupan yang penuh dengan sukacita di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Firman Tuhan ini berbicara kepada kita tentang pengajaran agar kita menjadi orang yang sabar dan bijaksana. Apa yang harus kita lakukan? Pertama, seperti yang disampaikan oleh firman Tuhan tadi, hai anakku, perhatikanlah perkataanku,
dan simpanlah itu di lubuk hatimu. Di sini mau mengatakan bahwa memberi nasihat kepada anak-anak kita, memberikan nasihat peringatan kepada orang lain di zaman sekarang ini merupakan sesuatu yang sangat sulit dilakukan, saudara-saudara. Banyak orang yang tidak lagi suka mendengarkan pengajaran. Banyak orang yang tidak suka lagi mendengarkan nasihat-nasihat dalam kehidupannya. Terlebih-lebih di zaman ini, banyak orang yang tidak lagi suka mendengarkan firman Tuhan di dalam kehidupannya. Tapi melalui firman Tuhan ini, ketika kita mau menjadi orang yang sabar, ketika kita mau menjadi orang yang bijak, tetaplah menjadi orang yang mau mendengarkan, memperhatikan firman Tuhan, dan meminta tuntunan Roh Kudus, sehingga kita boleh memahami firman Tuhan itu, menyimpan dalam hati kita sebagai pedoman dalam kehidupan kita. Bahkan bukan hanya berhenti dalam diri kita sendiri saja, akan tetapi setiap kita boleh mengajarkan kepada sekeliling kita sampai kepada anak cucu kita. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Hati adalah sebuah tema besar di kitab Amsal. Kalau kita membaca kitab Amsal ini, ada 75 kali dalam Alkitab. Di kitab Amsal ini disebutkan tentang hati. Hati sesungguhnya dipergunakan untuk pengertian yang lebih luas daripada biasanya yang kita gunakan sehari-hari. Hati dalam Alkitab adalah menghubungkan dengan emosional, cinta kasih sayang yang ada dalam kehidupan manusia. Akan tetapi saudara-saudara, di dalam Alkitab ini, hati meliputi sejumlah aspek yang jauh lebih luas daripada sekedar cinta atau kasih sayang. Hati meliputi segala hal yang mencakup pikiran dan kehendak manusia, dan juga meliputi aspek moral maupun emosional. Jadi hati adalah titik pusat keberadaan kita. Itulah sesungguhnya mengapa firman Tuhan katakan kita harus menjaga hati kita dari segala kewaspadaan, agar hati kita senantiasa bersih, hati kita senantiasa baik, hati kita senantiasa berada dalam tuntunan firman Tuhan. Amsal 27 ayat 19 berkata, seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu sendiri. Dan pada akhirnya hati kita akan diuji oleh Tuhan. Bahkan di Amsal 17 ayat 3 juga mengatakan, kui adalah untuk melebur perak dan perapian untuk melebur emas, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Apa yang mau disampaikan saudara-saudara? Untuk itu, yang mau disampaikan adalah agar sekali lagi kita menjaga hati kita. Kita selalu waspada, karena dari hati akan terpancar kehidupan. Dan pada akhirnya Tuhan akan menguji hati setiap kita. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan katakan, buanglah mulut serong daripadamu, dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Ada pepatah kuno yang mengatakan, mulutmu adalah harimaumu. Apa artinya? Artinya, perkataan kita
bisa menjadi harimau yang mematikan kepada kita sendiri, bahkan kepada orang lain. Untuk itu setiap orang harus menjaga perkataannya. Bahkan orang-orang tua menasihatkan kita kalau mau berbicara, setiap orang harus menjilat bibirnya lebih dahulu. Begitu. Yang mau disampaikan adalah kita harus memikirkan dulu kata-kata yang akan kita ucapkan. Sehingga setiap kata yang terucap dari mulut bibir kita itu tidak melukai orang lain. Bahkan bisa melukai diri kita sendiri. Setiap perkataan kita harus benar-benar menjadi berkat di dalam kehidupan kita. Berkat kepada kita, bahkan berkat kepada orang lain. Kenapa itu bisa? Itu bisa kalau sungguh-sungguh perkataan kita adalah kata-kata yang bisa memberkati. Tidak mengatakan perkataan-perkataan yang bisa melukai orang lain. Bahkan perkataan-perkataan yang bisa menimbulkan dosa. Pada akhirnya menyeret kita kepada hukuman. Membawa kita kepada sesuatu kejahatan di dalam kehidupan kita. Untuk itu, buanglah perkataan-perkataan yang tidak baik yang diucapkan oleh mulut kita, sehingga melalui perkataan kita boleh menyenangkan teman-teman sekeliling kita, bahkan menyenangkan hati Tuhan ketika kita boleh mengucapkan kata-kata yang baik, kata-kata berkat, kata-kata motivasi dalam kehidupan kita. Yang keempat, Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika kita akan menjadi orang baik dan orang bijak, firman Tuhan katakan, tempuhlah jalan yang rata, dan hendaklah tetap segala jalanmu, dan jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Ketika kita berjalan untuk perjalanan yang jauh ke depan, orang yang tidak menoleh ke kanan dan ke kiri, jalannya akan lebih cepat, lebih fokus ke depan, daripada orang yang selalu melihat ke kanan dan ke kiri. Artinya apa? Artinya jangan menyimpang dari jalan yang telah direncanakan, yang akan ditempuh, sehingga itu boleh mempercepat proses perjalanan, proses kita boleh sampai ke jalan yang telah kita tuju. Artinya apa, Bapak Ibu Saudara-saudara? Dalam kehidupan kita, untuk mencapai tujuan, hendaklah kita berada pada jalan yang lurus. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, menyimpang dari jalan yang telah ditetapkan, atau berbelok ke hal-hal yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Karena sesungguhnya itu adalah menjadi penghalang kepada kita untuk mencapai tujuan. Apakah tujuan kita? Tujuan kita tadi menjadi orang yang sabar, menjadi orang yang bijak sebagai anak-anak Tuhan, dan tetap waspada, tetap fokus di jalan yang bersama dengan Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Untuk itu, mari menjadi orang yang sabar, menjadi orang yang bijak di tengah-tengah hidup kita, dengan tetap merindukan, mempelajari, memperhatikan, dan merenungkan firman Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, tidak menoleh ke kiri dan ke kanan, maka tujuan kita satu, fokus di jalan yang dituntun oleh Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Biarlah kita semuanya senantiasa berjalan bersama dengan Tuhan, sehingga kita boleh mencapai tujuan kehidupan kita bersama dengan Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biarlah melalui firman-Mu pada saat ini mengingatkan kami, agar setiap kami boleh menjadi orang yang bersabar,
boleh menjadi orang yang bijak dalam kehidupan kami. Amin.